بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا واغفر عن سيئاتنا وانصر على عيوبنا واجر على مصالحنا وارفعنا رجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصغير أجسادنا دائما حياتنا. Sekolah Alam Gunung Mendelem merupakan sekolah alam pertama di Kabupaten Pemalang. Sekolah ini setingkat dengan sekolah menengah pertama. Di samping itu, sekolah ini mengadopsi dan memadukan kurikulum khas sekolah alam dan kurikulum dinas. Sekolah Alam Gunung Mendelem memiliki visi misi ke depan, di mana visinya adalah menjadi sekolah yang berwawasan global dengan tetap mempertimbangkan dan mengoptimalkan sumber daya dan konten lokal. Pencapaian visi ini bisa kita lihat dari beberapa indikator, antara lain berkembangnya sekolah menjadi inkubator dari event-event nasional dan internasional, baik di Pembelik pada khususnya ataupun di Pemalang secara umum, sehingga merupakan jembatan bagi daerah itu untuk menjadi tujuan wisata. Yang kedua, berkembangnya peserta didik Sekolah Alam Gunung Mendelem dengan ikut serta dalam event-event nasional dan internasional seperti dalam event PEE dan sejenisnya. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan visi ke depan, Sekolah Alam Gunung Mendelem juga memiliki misi dalam hal tersebut, yaitu membangun generasi pembelajar, pemimpin, dan pemberdaya, sehingga para lulusannya diharapkan mampu menjadi generasi unggul, pemimpin di masa depan, dan mampu berdaya guna untuk masyarakat luas di sekitarnya. Seperti itu. Terima kasih.
kita kembali lagi kepada visi dan misi Sekolah Alam Gunung Mendalam. Nah, visinya Sekolah Alam Gunung Mendalam adalah menjadi sekolah yang berwawasan global dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Nah, kita mempunyai misi yaitu untuk mengembangkan atau for developing learning, leading and empowering generation. Nah, di sini kita tidak hanya memakai ataupun menggunakan metode satu jenis pembelajaran, tapi kita menggunakan berbagai macam jenis metode pembelajaran. Sehingga diharapkan siswa itu tidak merasakan kebosanan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian revisi dan misi ini kita breakdown lagi itu menjadi 5 pilar yang akan menjadi dasar pembelajaran yang berlangsung di Sekolah Alam Gunung Mendalam. Apa saja kelima pilar itu? Kelima pilar itu dimulai dari personal excellence. Nah, kita mulai dari kalau dalam bahasa ataupun ilmu mengenal manusia itu kita mengenal ma'rifatun nafs atau personal excellence. Nah, kemudian kita akan kembangkan lagi setelah menjadi pribadi yang unggul itu membentuk menjadi karakter. Nah, personal excellence, karakter, kemudian leadership, kepemimpinan, kemudian ada entrepreneurship, itu kemampuan untuk mengubah sesuatu hal yang tadinya tidak mempunyai nilai itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, kemudian art and science. Nah, di sini kita mencoba untuk membangun kepekaan ataupun rasa terhadap diri dari masing-masing siswa, baik itu kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, rasa empati. Nah, itu dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat seni. Nah, karena seni itu bertolak belakang dengan kegiatan yang sifatnya logika matematik ya, seperti itu. Jadi kita kembangkan yang sifatnya seni atau art and science. Nah, kemudian dari kelima pilar ini kita breakdown. Nah, kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keseharian siswa yang diharapkan ketika siswa itu keluar dari Sago itu mempunyai profil yang pertama inquirer. Inquirer itu mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan diwujudkan itu dalam kemauan untuk meningkatkan dasar-dasar belajar, seperti misalkan kemampuan literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian literasi finansial, seperti itu. Nah, kemudian setelah inquirer dia mempunyai kemauan ataupun istilahnya karakter nature explore. Jadi menjadikan alam sekitar dia dimanapun dia berada itu menjadi laboratorium kelas, laboratorium belajar, sehingga dia tidak perlu lagi untuk jauh-jauh mengeksplor kebutuhan dia untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Nah, diharapkan karakter yang terbentuk itu antara lain dia mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah data dan menyajikan data sehingga mudah dibaca oleh orang lain atau mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian setelah satu ekspor itu ada skillful. Nah, jadi kita yakin tiap-tiap siswa itu mempunyai keunggulan masing-masing. Dan dengan skillful ini diharapkan mereka mampu memupuk kemampuannya itu menjadi lebih meningkat lagi, menjadi sebuah kompetensi yang diharapkan mereka menjadi seorang expert, seperti itu. Nah, kemudian ada inquirer, kemudian to explore, kemudian skillful, kemudian agile. Nah, agile ini tangguh menghadapi kehidupan nyata di sekitar lingkungannya. Kita sadar bahwa karakter orang desa itu berbeda dengan karakter di orang perkotaan. Kita sadar bahwa kondisi pendidikan di sini itu memang secara global itu jauh tertinggal dengan wilayah perkotaan. Nah, makanya kita berharap dengan agile ini maka siswa itu menjadi tangguh dan bisa bertahan ataupun bisa mengembangkan dirinya untuk berkembang di kehidupan yang nyata, seperti itu. Nah, kemudian ada agile atau negosiator. Nah, itu kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dalam hal berkomunikasi, baik itu komunikasi yang sifatnya satu arah maupun komunikasi yang sifatnya dua arah. Jadi kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan seperti misalkan kemudian diawali dari bagaimana mereka menjadi seorang pendengar yang baik. Setelah menjadi pendengar yang baik, kemudian bagaimana dia bisa berbicara di tempat umum dan menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya itu supaya mudah dimengerti oleh orang lain.
Kemudian knowledge, knowledgeable. Nah, artinya dia berusaha untuk mengcombine pengetahuan yang dia miliki itu dengan orang lain di sekitarnya. Jadi dikolaborasikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru yang dapat merubah keadaan ataupun lingkungannya. Kemudian ada mindfulness. Nah, mindfulness ini diharapkan dari setiap kegiatan yang ada itu dia bisa mengambil dia bisa mengambil pelajaran, atau istilahnya dia bisa merefleksikan setiap kegiatan dan mengambil intisari dari apa yang sudah dilakukan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mindfulness. Kegiatan ini selalu kita lakukan di akhir setiap pelajaran. Itu ada kegiatan refleksi, baik itu secara tertulis refleksinya maupun secara metode wawancara, maupun siswa menceritakan apa yang sudah dia alami atau dia pelajari itu melalui kegiatan kos-kosan tadi. Baik, dari profil lulusan Sekolah Alam Gunung Mendalam tadi itu kita rangkum ke dalam 3 tingkatan. Nah, tingkatannya disesuaikan dengan level yang masing-masing. Ada level learner yaitu di SL7, kemudian ada level leader yaitu di SL8, ada level sociopreneur yaitu di level SL9. Nah, level sociopreneur ini berarti kita coba untuk memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar di luar sekolah untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran, yang mana itu akan meningkatkan kemampuan ataupun taraf hidup ya dari masyarakat sekitar. Jadi istilahnya kalau dalam kegiatan pesantren itu ada yang namanya berbakti terhadap lingkungan, di mana dia itu mengembangkan potensi yang ada dirinya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain ataupun orang banyak. Itu kurang lebih kurikulum yang ada di Sekolah Alam Gunung Mendalam.